Dalam kebisingan dunia yang penuh ilusi, manusia sering lupa dari mana ia berasal dan untuk apa ia hadir. Di sekelilingmu terlalu banyak suara yang memintamu untuk menjadi ini dan itu. Terlalu banyak pandangan yang mencoba mengatur bagaimana kamu harus hidup, bagaimana kamu harus berbicara, merasa, bahkan bermimpi. Lambat laun, kamu mulai berpikir bahwa dirimu harus cocok dengan dunia, padahal dunialah yang seharusnya belajar menghargai keberadaanmu. Tugasmu bukan untuk memuaskan mata mereka, tapi untuk menghidupkan cahaya yang telah Tuhan letakkan dalam inti jiwamu. Cahaya itu bukan sekedar potensi, tapi pesan ilahi. Ia adalah panggilan batin yang tak bisa digantikan oleh tepuk tangan, oleh pujian, atau sebuah gelar. Dan suara panggilan itu, meski seringkali pelan, adalah kompas menuju kehidupan yang sebenarnya. Kamu tidak datang ke dunia ini sebagai lembar kosong yang harus diisi oleh opini orang lain. Kamu datang dengan cetak biru spiritual, dengan frekuensi jiwa yang sudah ditetapkan dari alam sebelum wujud. Maka jangan biarkan dunia menutup mata batinmu hanya karena kamu ingin diterima. Yang seharusnya kamu lakukan adalah membuka jalan bagi cahaya jiwamu untuk bersinar. Bahkan jika itu berarti kamu harus berjalan sendiri. Karena ingatlah, yang paling menyakitkan bukanlah ketika orang lain tidak mengenalmu, tapi ketika kamu sendiri lupa siapa dirimu. Dan kamu akan mulai lupa jika kamu terus menjalani hidup dengan memakai wajah yang bukan milikmu, menjalani peran yang bukan takdirmu. Maka kembalilah ke dalam, dengarkan bisikan hatimu. Rasakan panggilan jiwamu yang telah ada sejak awal. Biarkan keheningan membimbingmu menuju versi dirimu yang sejati. Di sanalah tempat kekuatanmu tinggal. Di sanalah takdirmu menunggu untuk dikenali. Kamu tidak harus bersinar agar mereka kagum. Kamu hanya perlu menyala agar jiwamu tahu kamu masih hidup sebagai dirimu sendiri. Bab yang pertama, jalanilah hidupmu sesuai dengan frekuensi jiwamu. Setiap manusia membawa sebuah pola cahaya, sebuah frekuensi spiritual yang tak bisa disalin, tak bisa dipalsukan, dan tak bisa diduplikasi. Itu adalah getaran ilahi yang tertanam sejak sebelum kelahiranmu, jauh sebelum dunia mengenal namamu. Getaran inilah yang membimbingmu, melindungimu, dan mengingatkanmu siapa kamu sebenarnya di tengah hiruk-pikuk dunia yang sibuk menukar keaslian dengan sebuah pengakuan. Namun seringkali kita terjebak dalam keraguan, merasa harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan ekspektasi orang lain, bahkan dengan standar yang tidak berasal dari hati kita. Kita mulai menyembunyikan keunikan, menutupi luka dengan topeng pencitraan, dan perlahan menjauh dari diri kita sendiri. Itulah saat kita mulai kehilangan arah, karena kita kehilangan frekuensi asli yang ada dalam diri kita. Berjalan dalam frekuensi jiwamu berarti berani hidup dalam keaslian, meski harus berbeda, meski kadang merasa sendirian. Tapi percayalah, jiwa yang selaras dengan dirinya sendiri tak pernah benar-benar sendiri. Semesta mengenali mereka yang setia pada kejujuran batinnya, dan justru dari kesetiaan itulah pintu-pintu takdirmu terbuka perlahan satu persatu. Kamu tidak perlu mengikuti ritme dunia yang bising. Kamu tidak harus lari cepat
hanya karena orang lain berlari. Terkadang, keheningan adalah kecepatan jiwa. Kadang, berjalan perlahan sesuai irama batin justru mempercepat pertemuanmu dengan kebijaksanaan sejati, karena semesta bekerja tidak dari percepatan langkah, tetapi dari keseimbangan antara hati, niat, dan getaran energi. Ketika kamu berani berjalan dalam frekuensi jiwamu, kamu sedang menanam benih keberadaan batin. Kamu tidak akan mudah dikendalikan, tidak gampang terombang-ambing oleh pujian atau hina. Kamu tahu siapa kamu, dan dari pengetahuan itulah tumbuhlah kedamaian yang tak bisa dibeli oleh dunia. Sebuah kedamaian yang memancarkan cahaya hingga tanpa sadar kamu mulai menjadi magnet bagi jiwa-jiwa yang satu frekuensi dengan dirimu. Bab yang kedua, tak perlu mengejar pujian karena jiwamu sudah bernilai. Pujian adalah gema dari luar. Ia bisa menyenangkan, tapi juga bisa menyesatkan jika kamu menjadikannya sebuah tujuan. Banyak dari jiwa kehilangan arah bukan karena tak mampu, tapi karena terlalu sibuk mengejar tepuk tangan dunia, hingga lupa bahwa jiwa mereka sudah memiliki nilai sejak awal, sebelum dipuji, sebelum dikenal, bahkan sebelum diperhatikan. Nilaimu tidak ditentukan oleh berapa banyak orang memujimu. Nilaimu ditentukan oleh getaran keaslianmu, oleh seberapa tulus kamu hidup, dan seberapa jujur kamu menyatu dengan kehendak jiwamu sendiri. Kamu tak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena kebenaran sejati tak butuh panggung, tak butuh sorotan, apalagi sanjungan. Pujian adalah pantulan dari luar, sementara kebijaksanaan adalah cahaya dari dalam. Jika kamu terus mengandalkan pantulan, maka saat cahaya luar padam, kamu ikut padam. Tapi jika kamu menyala dari dalam, maka sekalipun dunia tak melihatmu, kamu tetap bersinar. Dalam tataran metafisika, setiap pujian membawa energi. Jika kamu terlalu menggantungkan dirimu pada pujian, maka kamu sedang memberi kendali energimu kepada orang lain. Dan saat kamu mulai hidup untuk menyenangkan orang lain, kamu sedang meninggalkan pusat kekuatanmu. Itulah awal dari kehampaan yang ada dalam dirimu. Banyak dan terlihat bersinar di luar, tapi kosong di dalam. Karena cahaya yang mereka pancarkan bukan berasal dari diri, melainkan dari ilusi. Tapi kamu tidak perlu seperti itu. Jiwamu tahu caranya bersinar tanpa suara. Bahkan Tuhan pun menyembunyikan cahayanya dalam keheningan. Maka tidak apa-apa jika dunia tidak memuji. Yang penting adalah apakah kamu setia pada cahaya batinmu. Jangan takut jika tak ada yang mengapresiasi usahamu. Jangan kecewa jika mereka tak melihat ketulusanmu. Karena di balik layar semesta ada sistem keadilan energi yang tak pernah tertidur. Apapun yang kamu lakukan dengan tulus akan kembali padamu dalam bentuk yang jauh lebih besar, bukan sebagai pujian, tapi sebagai ketenangan, kekuatan, dan pertemuan dengan hal-hal yang memang dituliskan untukmu. Pujian bisa berhenti, tapi nilai jiwamu abadi. Ia tak butuh pengakuan dunia karena ia telah diakui oleh semesta. Bab yang ketiga, biarkan energi menyaring siapa yang layak hadir di dalam hidupmu. Dalam diam, semesta bekerja, bukan dengan kata-kata, tapi dengan frekuensi dan getaran. Segala yang ada di alam ini bergetar, dan begitu pula dirimu. Maka hubungan yang kamu jalin pun sebenarnya bukanlah hanya tentang interaksi fisik, tapi tentang pertukaran energi yang saling mempengaruhi. Ketika kamu mulai hidup dalam keaslian, getaranmu berubah. Ia menjadi lebih jernih, lebih sejati,
lebih bercahaya. Dan seperti magnet, getaran jernih akan menarik yang selaras dan menolak yang tidak sejalan. Kamu tak perlu mengusir siapapun. Kamu juga tak perlu memohon siapapun untuk tinggal. Cukup jujur pada jiwamu dan semesta akan menyaring untukmu. Mereka yang benar-benar cocok dengan jiwamu tidak akan merasa terancam oleh kejujuranmu. Mereka tidak akan lari ketika kamu mulai menetapkan batas, ketika kamu mulai menata ulang hidupmu, ketika kamu memilih untuk tidak lagi memaksakan senyum hanya demi menjaga suasana. Mereka akan tetap tinggal, bukan karena kamu menyenangkan mereka, tapi karena energimu menyentuh bagian terdalam dari diri mereka. Sebaliknya, mereka yang tidak sefrekuensi akan mulai merasa resah. Getaran jiwamu akan terasa asing bagi mereka. Bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tetapi karena kamu tumbuh ke arah yang tidak lagi cocok dengan cara mereka memandang dunia. Dan itu tidak apa-apa, karena dalam hukum energi yang tidak seirama akan terurai dengan sendirinya. Tidak semua orang ditakdirkan untuk menemani seluruh perjalananmu. Ada yang hadir hanya sebagai pengingat. Ada yang datang sebagai pelajaran. Ada pula yang Tuhan izinkan dekat hanya untuk memantulkan sisi gelap yang harus kamu sembuhkan. Maka jangan genggam terlalu erat siapapun. Biarkan energi dan waktu bekerja menyaring siapa yang benar-benar pantas berjalan bersamamu. Saat kamu mulai menyadari ini, kamu akan berhenti memaksa. Kamu akan berhenti mempertanyakan kenapa seseorang menjauh. Kamu akan berhenti merasa gagal karena kehilangan. Karena jiwamu tahu, yang menjauh bukan untuk menyakitimu, tapi untuk memberi ruang bagi yang baru dan lebih selaras. Yang sefrekuensi akan datang tanpa paksaan. Yang tidak sejalan akan menjauh tanpa kebencian. Dan kamu hanya perlu tetap menjadi dirimu tanpa kompromi. Bab yang keempat, keaslian adalah jalan menuju takdirmu. Di balik semua perjuanganmu, ada satu hal yang tak boleh kau tinggalkan, yaitu keaslian dirimu. Karena hanya dengan menjadi dirimu yang sejati, kamu bisa sampai pada takdir yang benar-benar diciptakan untukmu oleh Sang Sumber. Takdir tidak pernah dituliskan untuk topengmu. Takdir tidak turun untuk versi palsu dari dirimu. Ia hanya akan menyatu dengan dirimu yang jujur, murni, dan apa adanya. Maka saat kamu mulai berpura-pura, saat kamu mulai menyesuaikan diri dengan dunia yang hanya demi diterima, kamu sedang menjauh dari jalur takdirmu sendiri, perlahan tanpa sadar. Keaslian bukanlah sebuah kelemahan, ia adalah cahaya. Sebuah getaran yang memancar dari kesadaran bahwa kamu diciptakan dengan rancangan yang khusus. Tidak ada yang kebetulan dalam dirimu. Suara hatimu, pola pikirmu, sensitivitasmu, bahkan luka-lukamu, semuanya bagian dari peta yang menuntunmu ke tempat tujuan. Dan ketika kamu memutuskan untuk setia pada dirimu sendiri, kamu sedang membuka jalur-jalur energi yang selama ini mungkin tersumbat oleh kepura-puraan. Kamu mulai bergerak dalam arus yang tidak lagi dipaksakan, tapi selaras. Tiba-tiba hal-hal yang dulu sulit mulai mengalir. Pertemuan terjadi tanpa direncanakan. Kesempatan datang dengan ringan. Karena apa? Karena kamu sudah kembali ke pusat getaran yang Tuhan desain sejak awal. Semesta hanya mendukung mereka yang berjalan dalam keutuhan, dan keutuhan itu bukan tentang menjadi sempurna,
tapi menjadi utuh dalam menerima dan mencintai siapa dirimu dengan segala lebih dan kurangnya, maka kamu tak perlu berpura-pura kuat, tak perlu menjadi seperti orang lain. Kamu hanya perlu menjadi kamu sepenuhnya dengan keberanian dan kasih. Seringkali ketika seseorang merasa hidupnya mandek atau kehilangan arah, itu bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia sedang menjalani hidup yang bukan miliknya. Ia sedang memakai baju yang bukan ukurannya. Ia sedang berjalan di jalan yang bukan untuknya. Maka jika kamu ingin benar-benar sampai, berhentilah menjadi versi yang disukai orang lain dan kembalilah menjadi versi yang dituliskan semesta untukmu. Takdir bukan soal seberapa cepat kamu berlari, tapi seberapa jujur kamu berjalan. Karena hanya di jalur keaslianmu semesta menunggu untuk menyerahkan semua yang itu memang milikmu.